Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di mata kuliah online yaitu di inovasi pemasaran. Saya Dewa Yudi. Ini adalah pertemuan pertama kita. Eh, ada beberapa hal yang terkait dengan mata kuliah inovasi pemasaran ini, bahwa ini adalah mata kuliah lanjutan dari dasar-dasar pemasaran. Kemudian juga ini adalah pengembangan dari kebijakan dan strategi pemasaran. Inovasi pemasaran sebetulnya bab yang kita tidak perlu membahas lagi tentang apa itu definisi pemasaran, apa itu 4P, apa itu 3P. Jadi itu menjadi basic pengetahuan kita untuk bisa mengembangkan keilmuan dari aspek sebetulnya apa sih yang membuat inovasi pemasaran ini menjadi penting untuk diketengahkan dalam forum ini. Itu ringkasnya. Eh, yang pertama saya akan menjelaskan tentang landscape, mengapa inovasi itu mengalami beberapa fase. Yang pertama adalah landscape di 1.0, bahwa inovasi itu tercipta karena ada beberapa hal, karena perusahaan atau industri atau perusahaan atau pabrik itu membuat produk dan kemudian dia harus menjual. Itu tercipta di tahun 1930 sampai 1940-an kurang lebih. Nanti bisa dicek ya perkembangan ini apakah saya benar atau salah. Jadi jangan percaya begitu saja, Anda cek. Sebelum revolusi industri lahir, jadi tidak banyak produk-produk yang dihasilkan oleh pabrik, oleh industri untuk berkembang, sehingga konsumen hanya menerima atau given aja bahwa produk yang berkembang ini, yang sudah ada ini ya sudah dinikmati. Apakah itu bermanfaat atau tidak? Tapi biasanya sangat bermanfaat karena biasanya akan lahir temuan-temuan meskipun tidak sangat cepat pada saat itu. Kemudian di landscape 2.0 lahir ketika revolusi industri. Revolusi industri kita ingat bahwa dia linier dengan perang dunia. Jadi awalnya adalah di masa peperangan, kemudian lahirlah inovasi-inovasi di bidang persenjataan, dan kemudian ketika perang itu berakhir, maka pabrik-pabrik yang semula membuat senjata, maka dia harus beralih untuk bagaimana mencukupi dan menghidupi kebutuhan masyarakat. Di sini 4.0 membuat peta persaingan karena banyaknya industri yang muncul, membuat persaingan menjadi lebih tajam. Imbasnya adalah konsumen semakin diberikan pilihan untuk memilih. Jadi yang semula hanya beberapa pabrikan saja sehingga tidak atau nyaris tanpa pesaing dan konsumen tidak punya banyak pilihan, namun di landscape 2.0 ini konsumen sudah bisa memberikan atau diberikan kebebasan untuk memilih, sehingga perusahaan dituntut untuk bisa menyesuaikan dengan permintaan pasar. Ini tantangan tersendiri, baik dari sisi perusahaan maupun dari sisi customer. Customer diberikan pilihan mulai dari konten produk itu sendiri, mulai dari harga, mulai dari tampilan, ketahanan atau durability-nya, dan seterusnya. Kemudahan menjangkau, kemudahan mendapatkan, dan seterusnya. Ini yang membuat kedua pihak atau kedua belah pihak ini memberikan sama-sama masukan atau feedback atau umpan balik, apa-apa saja yang mereka bisa berikan dan apa-apa saja yang harus mereka berikan. Nah, kemudian berkembang di tahun 2000-an, itu era dimana ada 3.0. Ini kalau kita membahas di sisi aspek marketing maupun di sisi inovasi, berkembangnya teknologi, berkembangnya sosial media, berkembangnya digital marketing, itu membuat landscape marketing maupun inovasi sendiri mengalami lompatan atau leapfrog ya, yang begitu tajam. Yang semula secara normally kita melewati itu dengan bertahap satu demi satu lompatan, ini seakan-akan melompat gitu ya, seakan-akan melompat. Suatu contoh ketika tahun-tahun 2000-an berkembang namanya laptop gitu ya, laptop, kemudian ada netbook, itu awal-awal tahun 2000-an. Sangat mahal, bukan karena kurs dolar waktu itu mahal, tapi
karena berkembangnya teknologi pada saat itu adalah sebuah lompatan atau leapfrog, saya katakan tadi, lompatan kata yang jauh begitu ya, yang membuat customer akhirnya merespon dengan baik. Bahasa saya begitu ya, merespon dengan baik lompatan yang dihasilkan oleh pabrikan atau industri dalam melihat atau meng-create inovasi. Jadi yang semula laptop itu harus berat, kemudian ada laptop yang ringan. Yang kemudian laptop itu memorinya kecil menjadi besar, RAM-nya menjadi besar, fasilitasnya semakin besar. Itu lompatan di tahun 2000-an. Namun harganya masih tetap mahal. Kenapa? Tidak banyak pabrikan yang mampu untuk meniru kemampuan pesaingnya. Jadi membahas tentang inovasi pemasaran masih sangat relevan dengan konsep strategi bersaing dari Peter F. Drucker tentang inovasi dan kewirausahaan. Kemudian juga membahas tentang strategi bersaing dari Michael E. Porter. Apa itu konsep differentiation dan low cost? Dua hal konsep dari strategi bersaing itu yang sampai sekarang masih menjadi relevan. Ini membahas tentang bagaimana lompatan itu ternyata bisa digayung bersambut dan tidak banyak pesaing pada saat itu. Sehingga apa? Ketika konsep diferensiasi itu tinggi nilainya, maka tidak banyak pesaing yang mampu untuk meniru produknya, maka harga masih bisa premium. Ini yang di tahun 2000-an nampak. Jadi laptop pada saat itu dengan RAM-nya masih 2 GB, kemudian kemampuan internal memorinya juga tidak terlalu besar, harganya bisa di atas 12 juta, 13 juta gitu ya. Yang sekarang itu kita sudah bisa, itu merek-merek yang menurut saya pada saat itu sudah sangat terkenal. Toshiba itu sudah top-topnya merek pada saat itu. Kemudian Apple masih sangat mahal. Yang sekarang kita bisa menikmati Apple di harga 13-15 jutaan sudah sangat bagus. Lompatannya lebih tajam lagi di era apa? 4.0. Sekarang oke, ada sounding terkait dengan 5.0, cuman belum banyak yang merilis tentang perkembangan teknologi itu. Mungkin masih kita tunggu setelah COVID ini gitu ya. Namun 4.0 ini adalah lompatan yang terjadi di kurun 2014-2015 gitu ya. 4.0 sudah mulai disounding, dan kemudian lompatannya seperti apa? Bahwa digital media atau digital marketing itu sudah mampu tidak hanya di one to one personality-nya atau di one to many, tapi sudah many to many. Jadi fungsi dari marketing sendiri sudah banyak berubah, bahwa dia tidak hanya memperkenalkan produk, tapi sudah membuzzer sebuah produk dan meng-create bagaimana ini bisa dalam waktu singkat bisa dikenal oleh ribuan bahkan jutaan orang yang menonton di mana. Fungsi digital marketing atau digital media saat ini sudah tidak lagi berfungsi hanya informing, tapi dia menciptakan efek buzzer yang sangat tinggi. Dia menciptakan lompatan marketing yang sangat luar biasa. Ini yang ketika banyak pabrikan atau industri yang tidak siap dalam mengelola digital marketing, dia akan ketinggalan, dia akan collapse, dia akan hilang dari peredaran. Mereka-mereka yang merasa settle dengan aktivitas pemasaran konvensional siap-siap ditinggal. Kita tahu sekarang Toshiba, laptop Toshiba bukan market leader. Apple dia leap ke atas gitu ya sekarang dengan segmen yang premium, meskipun tidak sebesar Microsoft, namun dia mampu
memiliki segmen yang loyal di situ, yang membuat Bill Gates kalang kabut. Kenapa Apple meskipun segmennya sedikit gak mampu menggoyahkan, masih sangat settle dan mereka stabil di level itu. Mungkin tidak sampai 20% dari segmennya Microsoft, tapi mereka mampu konsisten di situ. Dan mereka memang mengatakan, Apple mengatakan, kami tidak mungkin mengalahkan Microsoft. Punya Bill Gates, nggak mungkin. Tapi kami punya segmen yang loyal. Dan itu yang dikhawatirkan oleh Bill Gates. Nah, ini menarik ketika kita membahas tentang inovasi pemasaran. Saya sudah cerita tentang landscape atau sejarahnya. Anda cermati, pemerhati atau mahasiswa sekalian cermati, coba diklik gitu ya, sejarah marketing mulai dari landscape-nya 1.0 atau inovasi di 1.0 sampai dengan 4.0 atau 4.0 sekarang. Nah, ini kita berbicara tentang prolog dulu ya, tentang prolog dulu terkait dengan mengapa kita harus mempelajari tentang inovasi pemasaran. Nah, pemasaran seperti kita tahu di video saya sebelumnya terkait dengan dasar-dasar pemasaran, Anda bisa cari di link saya gitu ya. Kita tidak lagi membahas apa itu 7P tentang produk, price, promotion, place, personal, physical evidence, dan personal. Namun adalah mindset. Saat ini yang berkembang saat ini adalah proses pergerakan inovasi dalam hal pemasaran itu selalu menjadi tantangan tersendiri bagi marketer. Kreativitas marketer dalam menciptakan konsep-konsep yang inovatif dalam hal marketing itu menjadi keunggulan tersendiri. Meskipun kita tidak bisa mengesampingkan produk gitu ya, meskipun kita tidak bisa mengesampingkan kualitas produk, namun disadari atau tidak bahwa sekarang atau saat ini konsumen itu sudah mulai percaya dengan digital marketing. Konsumen sudah melihat atau sudah mulai familiar dengan bertransaksi melalui online. Sudah ada peralihan mindset bahwa saya membeli sesuatu, konsumen membeli sesuatu tanpa harus memegang produknya secara langsung. Kalau saya lahir di era 70-an, mungkin ada orang tua kita yang lahir di era 60-an, di era 50-an begitu ya. Beli sesuatu itu harus pegang bentuknya, harus bisa dicoba kalau itu misalkan di fashion. Kalau di komputer dia harus bisa pegang, harus bisa dicek langsung, melihat rusak atau tidak. Untuk produk-produk elektronik misalkan. Sehingga orang lebih suka berkunjung atau mengunjungi sebuah counter atau display dan kemudian mencobanya secara langsung. Tapi untuk generasi 2000-an atau 90-an yang ke atas, sejak mereka kecil mereka sudah diperkenalkan dengan teknologi dan mereka sudah terbiasa bertransaksi via online. Oke lah, mungkin pada awal-awalnya ketika di tahun 2000-an ketika banyak landscape Bukalapak atau jual beli online masih dimungkinkan banyak sekali penipuan. Sampai saat ini pun masih bisa. Cuman sudah sangat banyak jual beli online yang menjanjikan keamanan dan kita bisa ngecek tidak hanya dari reviewnya tapi juga dari sistemnya. Kita bisa ngecek apakah ini aman atau tidak, mulai dari keaslian produknya, mulai dari reviewnya, mulai dari proses transaksinya, yang itu sangat susah untuk bisa dibuat masuk ke mindset orang-orang di generasi lama. Ini yang mungkin akan menggulirkan konsep dari 4.0 ke 5.0. Kita tidak bicara COVID sekarang ya. Kita tidak bicara COVID. COVID nanti kalau Anda ingin membicarakan tentang COVID, bagaimana peluang-peluang dalam konteks inovasi pemasaran atau marketing innovation,
Silakan komen di bawah. Nanti komen di bawah, kita akan diskusikan itu, bisa melalui grup WhatsApp ataupun melalui channel YouTube ini. Nah, ini yang ingin saya ketengahkan sebagai sebuah pengantar. Kenapa? Karena tidak hanya dalam konteks bisnis atau produk barang, namun produk jasa pun juga sudah mulai beralih sekarang. Mereka juga sangat membutuhkan inovasi-inovasi dalam aspek pemasaran. Jadi yang semula, suatu contoh misalkan ini tetangga saya begitu ya. Tetangga saya itu tukang pijet ya. Dia tukang pijet biasa konvensional. Yang semula dikenal hanya dari mulut ke mulut ya. Tapi kemudian di era Covid kemarin dia tiarap dan nggak mau mijet karena memang takut, dan kemudian juga nggak banyak orang yang berani pijet karena juga meragukan kesehatan dari tukang pijetnya. Namun di new normal ini apa yang terjadi? Senjata dia hanyalah sederhana, yaitu WhatsApp, dan kemudian cucunya itu membuat video singkat tentang aktivitas mbahnya yang menjadi tukang pijet, dan kemudian membuka kontak online yang bisa dihubungi di nomor WhatsApp cucunya. Apa yang terjadi? Untuk level lokalan dia sudah sampai kewalahan dan menjadwal sehari dia bisa lebih dari 5 sampai 7 kali memijat orang hanya dari WhatsApp. Ini inovasi, hanya sederhana. Pakai apa? Broadcast. Inovasinya adalah bagaimana dia mampu dan berani melakukan itu. Oke lah, kita dalam secara teoretik kita mampu untuk memberikan atau sudah tahu bahwa oh memang digital marketing itu kayak gini. Oh memang di Facebook itu efektif. Tapi berapa orang yang bisa melakukannya? Tidak banyak. Berapa orang yang bisa sukses? Tidak banyak. Sebuah contoh misalkan saya kebetulan punya usaha kuliner, yaitu warung gitu ya. Dulu namanya warung Cafe Maknul, sekarang kita rubah sedikit gitu ya dengan warung Mojok Maknul. Sebelum Covid kita memang tidak seberapa ramai justru, tapi di saat Covid justru traffic penjualan kita naik. Kenapa? Karena kita menjual secara online, kita jual menu, perubahan menu itu setiap hari, kita share kepada audiens via broadcast, kemudian kita soundingkan itu ke khalayak, kita gunakan WhatsApp, kita gunakan Instagram, kita gunakan Facebook. Anda bisa cek itu ya di Instagramnya di Maknul Warung Cafe dan mak.nul. Di situ Anda bisa cek pergerakan atau sejarahnya bagaimana. Tapi itu justru trafficnya naik. Kenapa? Karena social distancing membuat mereka merasa jengah untuk keluar atau mager bahasa sekarang, sehingga mereka beli dengan transaksi online. Terlebih waktu itu orang waktu itu puasa, dan di bulan Ramadan itu biasanya banyak orang yang ingin bersedekah, berinfak, beramal jariah, sehingga kita memberikan kesempatan untuk share kepada audiens untuk memberikan donasinya, bisa melalui makanan, dan kita yang memasak dan kita yang mengantar kepada target yang dituju. Ini adalah kreativitas, ini adalah inovasi yang mungkin sebagian orang sudah tahu, tapi tidak banyak orang yang bisa melakukannya. Sama seperti
nanti akan saya share. Marketing di sektor publik punya Kotler ya, bukunya di tahun 2000-an, ada nanti saya bawakan. Marketing di sektor publik itu sebagian orang sudah tahu bahwa ternyata konteks pemasaran pun sudah masuk ke ranah publik gitu ya, ke sektor pelayanan publik di instansi-instansi pemerintahan. Kita contohkan misalkan di Banyuwangi. Event-event yang dikelola oleh pemerintahan daerah yang dulu hanya 13, sekarang lebih dari 70 lebih event-event di daerah, dan mereka sekarang sudah mampu membuat sebuah buku, kayak buku panduan bahwa ini loh strategi Banyuwangi dalam memarketingkan dirinya. Itu teori-teorinya sudah ada sejak dulu, tapi ternyata tidak banyak daerah yang punya kemampuan untuk meniru. Satu contoh, ini saya punya buku Inovasi Banyuwangi. Ini terbitan tahun 2020. Ini adalah semacam buku panduan yang guyonnya teman-teman di Banyuwangi itu, di pemerintahan, di beberapa teman saya yang ada di dinas-dinas itu, karena mereka sering diminta untuk presentasi di berbagai daerah atau di berbagai seminar, maka mereka capek dan akhirnya kalau pengen penjelasan lebih lengkap, belilah buku ini. Sehingga ketika kita membeli buku ini, harapannya mereka bisa dengan jelas membaca. Nah, yang ingin saya tekankan adalah bahwa oke, secara teoritis kita paham tentang inovasi pemasaran, tapi mengapa banyak orang yang tidak mampu melakukannya? Karena mereka merasa bahwa apa yang mereka akan lakukan belum tentu bisa sukses. Yang kedua, mereka akan beranggapan bahwa di suatu daerah atau di suatu bisnis tidak sama dengan di bisnis yang akan saya lakukan. Tapi mindsetnya adalah mereka lemah dalam hal kemampuan atau keinginan untuk mencoba hal-hal yang baru. Esensi dari mata kuliah ini adalah bagaimana kita secara kreatif melihat apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan bisnis atau juga pemerintahan daerah yang mampu melakukan inovasi untuk menjual, tanda kutip ya, menjual daerahnya secara kreatif. Itu adalah esensi dari inovasi pemasaran. Dan harapan saya adalah teman-teman yang menempuh mata kuliah ini akan paham bahwa inovasi pemasaran adalah mindset dan tindakan yang harus dilakukan. Itu sebagai pengantar, sebagai prolog. Saya harapkan teman-teman masih setia dengan ini dan like, komen, dan subscribe channel ini yang belum, sehingga materi-materi kuliah online ini akan terus bisa kreatif. Komen, karena untuk bisa memancing diskusi ini, baik itu diskusi kelas maupun diskusi secara umum, kita sama-sama belajar. Saya sama-sama belajar, seperti juga teman-teman yang ada dalam yang menonton konten ini. Sekian dulu, kita lanjutkan dalam pertemuan online berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.